Setelah Hyung Gyu mengaku sebagai si request dan dia juga memiliki tekstur tangan yang begitu lembut, akhirnya para detektif langsung mendesak dia agar dia mau mengaku sebagai si pelaku pembunuh. 네 신청곡 나온 건 7시 8분. 그래서 끝까지 들었단 말이지? 끝까지 들었다면 그래도 너한텐 그 모든 게 즐겁지. Tetapi dikarenakan Hyung Gyu yang tidak kunjung mengaku dan malah sedikit memberontak, detektif Yongko yang kesal pun langsung menghajarnya sehingga sisi interogasi itu pun menjadi kacau. Sampai pada akhirnya akibat perbuatan barusan, Yongko harus berakhir dibebas tugaskan oleh detektif Dong Chul. Diketahui dia ini dinyatakan dipecat atas tuduhan melakukan keonaran di saat sesi interogasi berlangsung. Singkat cerita, para detektif yang kini masih dibuat bingung oleh penyelidikan, akhirnya di sana mereka pun mulai mengingat sesuatu kembali tentang sesi interogasi Kang Ho yang sama persis seperti kejadian yang dialami oleh korban. Lalu jikalau Kang bukanlah si pelaku, maka dapat disimpulkan bahwa dia merupakan seorang saksi mata di saat kejadian pembunuhan Hyang Sok alias si korban pertama. Karena seperti yang kita tahu, Kang ini setiap harinya suka membuntuti para perempuan di kota Hwaseong. Menyadari fakta barusan, Park dan juga Tae-suk lalu bergegas pergi menuju restoran milik ayahnya Kang untuk mencari keberadaan dia. Hal itu pula bersamaan dengan keberadaan Yongko yang terlihat frustasi setelah dia dibebas tugaskan. Di saat dia yang pada kala itu sedang mabuk berat, seketika dia pun langsung membuat keonaran kembali dengan menghajar orang-orang yang ada di sana. Di tengah-tengah kekacauan tersebut, tiba-tiba saja Kang pun datang untuk memukuli kaki Yongko sampai terluka parah. Dan dia pun bergegas melarikan diri sambil dikejar-kejar oleh Park dan juga Tae-suk. Setelah berhasil menangkapnya, kemudian Park langsung bertanya tentang wajah si pembunuh yang dilihat langsung oleh Kang di saat membuntuti Hyang Sok sambil menunjukkan foto dari Hyung Gyu kepadanya. Tetapi belum lama di saat Kang akan menjawab pertanyaan tersebut, tiba-tiba saja rombongan dari sang ayah pun yang menganggap bahwa detektif akan menangkapnya kembali langsung menghajar Park dan juga Tae-suk. Karena panik di sana, Kang memilih untuk kabur dan tanpa sengaja dia malah berakhir dengan ditabrak oleh sebuah kereta. Singkat cerita, dikarenakan belum ada bukti kuat untuk menangkap Hyung Gyu, akhirnya para polisi pun membebaskan dia. Hal itu pula bersamaan dengan ditemukannya sebuah bukti baru berupa bekas sperma si pelaku di tubuh si korban. Namun dikarenakan pada tahun itu negara Korea belum mempunyai teknologi canggih, membuat sampel dari sperma pelaku pun harus dikirim ke Amerika Serikat untuk mengetahui hasilnya. Di sisi lain, Tae-suk yang masih menyimpan curiga kepada Hyung Gyu, dia berusaha mengikutinya kemanapun dia pergi. Tetapi di saat mengikutinya, tiba-tiba saja mobil miliknya pun malah mogok di pertengahan jalan. Dan alhasil, Hyung Gyu harus berhasil lolos dari pengawasan. Pada suatu malam, si pembunuh berantai pun kembali melakukan aksinya dengan bersiap-siap akan menghabisi korban yang sedang berjalan sendirian.